Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Elviana. Di sini saya akan mengkaji tentang analisis kurikulum internasional Finlandia, Jepang, dan Indonesia. Yang melatar belakangi kurikulum internasional itu, yang pertama, kurikulum adalah jantung pendidikan yang mengatur tujuan, isi, dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, perbandingan kurikulum antar negara penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan. Yang ketiga, studi ini membandingkan Finlandia, Jepang, dan Indonesia dalam konteks filosofi, metode, dan hasil pendidikan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menjelaskan sistem kurikulum di Finlandia, Jepang, dan Indonesia, sekaligus menganalisis persamaan dan perbedaannya, serta menemukan kelebihan dan kekurangan pada masing-masing kurikulum tersebut. Rumusan masalah ini yang diangkat meliputi karakteristik kurikulum di ketiga negara tersebut, persamaan dan perbedaannya, serta implikasi temuan tersebut bagi pengembangan pendidikan di Indonesia. Pertama, saya akan membahas tentang kurikulum Finlandia. Pada kurikulum Finlandia terdapat 3 poin penting. Yang pertama, tanpa ujian nasional berbasis kepercayaan dan kesejahteraan siswa. Siswa tidak dibebani dengan ujian besar-besaran. Fokusnya adalah pada kepercayaan kepada guru dan kesejahteraan siswa, bukan nilai semata. Yang kedua, guru memiliki otonomi penuh dalam mengajar. Guru itu diberi kebebasan dalam memilih cara mengajar sesuai kebutuhan murid dan kondisi kelasnya, tanpa dikekang aturan yang kaku. Yang ketiga, menggunakan metode phenomenon-based learning, yaitu siswa belajar berdasarkan fenomena nyata, misalnya isu lingkungan, teknologi, dan lain sebagainya, bukan hanya berdasarkan mata pelajaran yang terpisah. Kelebihan pada kurikulum Finlandia ini yaitu pendidikan merata untuk semua anak dan guru sangat profesional dan dihargai. Ada juga kekurangan pada kurikulum Finlandia ini, yaitu sulit diterapkan di negara besar seperti Indonesia karena sistemnya butuh kepercayaan tinggi, budaya pendidikan kuat, dan tidak menggunakan standar nasional. Intinya, kurikulum Finlandia lebih menekankan pada kualitas, kepercayaan, dan pembelajaran yang bermakna, bukan hanya sekedar nilai. Yang kedua ada kurikulum Jepang. Pada kurikulum Jepang ini, kurikulum nasionalnya itu terpusat. Artinya, semua sekolah di Jepang harus mengikuti aturan kurikulum yang sama, yang disebut course of study. Tidak ada perbedaan besar antara sekolah. Yang kedua, fokus utamanya adalah mendidik siswa agar memiliki disiplin, moral yang baik, dan keterampilan hidup yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sistem pendidikannya memakai pola 6-3-3, yaitu 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA. Dan siswa harus mengikuti ujian di setiap jenjangnya. Kelebihan pada kurikulum Jepang ini yaitu sistemnya sangat rapi dan teratur, serta mampu membentuk karakter siswa yang kuat. Namun, ada juga kekurangannya, yaitu tekanan belajar cukup tinggi sehingga membuat siswa tersebut stres. Selain itu, karena aturan kurikulumnya yang sangat ketat, guru tidak memiliki banyak kebebasan untuk berkreasi dalam mengajar. Intinya, kurikulum Jepang itu menekankan pada kedisiplinan dan keseragaman, namun butuh perhatian agar tidak memberatkan siswa maupun guru. Yang ketiga ada kurikulum Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka ini terdapat 3 poin utama, yaitu memberi fleksibilitas pembelajaran. Artinya, guru itu mempunyai kebebasan untuk mengatur cara mengajar sesuai kondisi siswa dan sekolahnya. Yang kedua, menekankan profil pelajar Pancasila atau P3.
Maksudnya, kurikulum ini ingin membentuk siswa yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan punya rasa kebangsaan. Yang ketiga, menggunakan project-based learning dan asesmen formatif. Jadi, siswa itu belajar lewat proyek nyata dan penilaiannya itu dilakukan secara terus-menerus untuk membantu perkembangan belajar mereka, bukan hanya lewat ujian akhir. Nah, pada kurikulum Merdeka ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu, guru lebih bebas dalam memilih metode dan materi yang sesuai dengan situasi. Dan pembelajaran bisa dikaitkan langsung dengan kehidupan nyata mereka. Kekurangannya itu, belum semua daerah atau sekolah siap menjalankan kurikulum ini. Masih ada guru yang belum siap dan fasilitas sekolah yang kurang memadai. Jadi, kurikulum Merdeka ini memberi kebebasan yang lebih besar, tetapi butuh dukungan dan kesiapan yang merata di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah perbandingan umum kurikulum dari 3 negara tersebut. Yang pertama, Finlandia, menekankan kesejahteraan dan kebebasan guru. Yang kedua, Jepang, menekankan disiplin dan moralitas. Yang ketiga, Indonesia, menekankan fleksibilitas dan karakter. Meskipun 3 negara tersebut memiliki pendekatan yang berbeda-beda, pasti negara tersebut punya tujuan yang sama, yaitu membentuk generasi yang cerdas, mempunyai karakter yang baik, dan siap menghadapi tantangan di zaman globalisasi. Next, dampak kurikulum di masing-masing negara terhadap pembelajaran siswa. Finlandia, siswa belajar tanpa tekanan, jadi mereka bisa fokus sesuai minat dan bakatnya. Jadi, belajar itu lebih santai dan menyenangkan. Jepang, siswa sangat disiplin, tetapi mereka juga menghadapi tekanan akademik yang tinggi, seperti banyak ujian dan tuntunan nilai yang bagus. Indonesia sudah mulai adaptif dan fleksibel lewat kurikulum Merdeka, tetapi belum semua sekolah bisa menerapkan dengan baik. Masih ada kendala fasilitas dan kesiapan guru. Tiap sistem punya pengaruh beda ke cara siswa belajar. Ada yang nyaman, ada yang menekan, dan ada yang masih berproses menuju lebih baik. Jadi, kesimpulan dari sistem pendidikan di Finlandia, Jepang, dan Indonesia yaitu mempunyai pendekatan berbeda namun saling melengkapi. Finlandia menekankan kesejahteraan siswa dan kebebasan guru, Jepang fokus pada disiplin dan moralitas, sedangkan Indonesia mengedepankan fleksibilitas serta pembentukan karakter. Ketiganya sama-sama berkontribusi dalam menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan adaptif terhadap perkembangan global. Saran untuk 3 negara tersebut yaitu tingkatkan pelatihan dan otonomi guru, perkuat disiplin dan moral siswa, terapkan asesmen formatif dan kegiatan kontekstual, dan yang terakhir adaptasi praktik terbaik dari Finlandia dan Jepang. Segitu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.